akan melakukan observasi wawancara di Ab-Taruna Islamic Boarding School, Yogyakarta. Before any further ado, let's get started. Let's go! Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perekrutan guru atau tenaga pendidik di Yayasan Ab-Taruna Islamic School di sini? Rekrutan guru di Ab-Taruna. Oke, jadi semua unit yang ada di Ab-Taruna Islamic School, mulai dari RA atau kita sebutnya Kindi, NI atau Primary, kemudian MTS atau Secondary, Aliyah atau High, itu dan juga semua tenaga kependidikan alias staff itu semuanya di bawah koordinasinya HRD. Jadi HRD ini memang membawai semua unit untuk kepegawaian. Jadi ya sistemnya mungkin pada umumnya rekrutmen ya. Jadi mulai dari kita pasang poster rekrutmen, kemudian nanti bagi yang apply nanti kan ngirim CV, lamaran dan sebagainya. Begitu ini cocok, kemudian kita panggil, kita tes. Biasanya ya ada beberapa tahap, tes kemampuan dasar, kemampuan mengajar dan sebagainya. Nah ini kalau sudah dianggap lolos semua, kemudian tahap terakhir wawancara, itu lolos juga langsung penempatan 1 bulan training atau kita sebutnya probation 1 bulan. Kalau dilihat ini progresnya bagus, maka bisa lanjut kontrak dengan HRD. Umumnya kita di hampir semua posisi itu kontrak pertama itu 2 tahun. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana fasilitas seperti sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di Ab-Taruna? Oke, kalau sarana pembelajaran atau fasilitas, yang pada umumnya sederhana, nggak ada yang mewah. Tapi tetap kita perhatikan kenyamanan belajarnya santri atau siswa. Saya kasih contoh misalnya, salah satu ruang di kelas kita di madrasah itu, ya karena keterbatasan dana, tapi ini harus tetap jalan. Ini ada ruang yang pakai kelas-kelas bambu, jadi hanya setengah tembok, atasnya itu bambu. Tapi demi kenyamanannya santri, meja kursi tetap, ya kita nyarinya yang bagus lah. 1 meja, 1 kursi itu untuk 1 anak. Jadi tetap nyaman untuk duduknya, untuk belajar lama itu tetap enak, tetap nyaman. Bagaimana metode pembelajaran dan lingkungan pembelajaran di Ab-Taruna Islamic Boarding School? Metode pembelajaran ada lecturing itu jelas, kemudian role play, kemudian grouping, ya. Kemudian presentasi dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kalau di rencana pembelajaran kita maupun teman-teman di lapangan itu lecturing itu sebenarnya cuma sebentar dan bahkan nggak setiap pertemuan itu ada, tapi lebih banyak ke yang melibatkan keaktifan santri. Jadi misalnya mereka habis diskusi di kelompok, kemudian kita minta untuk presentasi pun biasanya masing-masing level itu ada standar. Ada yang masih misalnya kayak yang kelas 1 itu biasanya masih baca dan sebagainya, tapi kalau sudah ya tingkat atasnya itu memang betul-betul presentasi tanpa textbook gitu. Langsung menjelaskan. Itu terus itu kan juga sejalan dengan sebetulnya kurikulum internasional yang kita pakai. Jadi di Cambridge itu memang lebih banyak memang siswa yang aktif untuk siswa pelajaran. Educator itu atau guru lebih ke fasilitator. Oke, lingkungan. Yang pertama lingkungan fisik. Iya. Lingkungan fisik kita didukung dengan ya kondisi sebelah bangunan kita yang persawahan, kebun dekat dengan Meranti kayak gitu ya. Kita didukung dengan itu jadi sejuk, ya kondusif lah, nggak berisik lalu lintas kendaraan lewat. Kemudian itu physically, apalagi ya kalau tetangga misalnya, kita meskipun di perkampungan alhamdulillah tetangga kita supportif. Kalau jadi lingkungan fisik ya,
kemudian kalau lingkungan secara mental atau dukungan, ya alhamdulillah dengan adanya pondok pesantren dan semua santri itu wajib tinggal di pondok, santri MTS itu semua wajib pondok, jadi kita relatif bisa mengontrol pergaulan mereka. Kemudian pengaruh-pengaruh negatif dari luar itu relatif lebih kita bisa filter, kadang bisa kita cegah. Itu sih mungkin kalau salah satu keuntungan kalau semua santri tinggalnya di pesantren. Oh, jadi santri laki-laki sama perempuan itu beda. Beda. Ya, jadi kelasnya putra itu satu gedung, kelasnya putri satu gedung sendiri. Begitu juga di pondok satu gedung. Yang terakhir adalah apakah Akbaruna Islamic Boarding School menerapkan pembelajaran yang inklusif? Kalau inklusif secara makna inklusif yang sebenarnya memang belum. Jadi jika ada santri penyandang disabilitas membutuhkan pendampingan khusus dan sebagainya, memang untuk saat ini masih belum kita masih belum mampu fasilitasi. So far untuk santri-santri yang di beberapa hal itu membutuhkan pendampingan itu hanya pendampingan yang nggak sampai terlalu intensif. Misalnya mungkin sampaikan ada santri kita yang ada gangguan di pendengaran menggunakan alat bantu mendengar, kemudian ada yang gangguan di disleksia, itu ada 2 yang terdiagnosa disleksia menurut psikolog. Kemudian ada juga yang secara IQ lagi-lagi hasil tes itu memang borderline atau berada di ambang bawah batas. Jadi memang tantangannya itu ada kesulitan memang di belajarnya. Tapi si anak ini kemudian beberapa anak yang mengalami kesulitan di beberapa subjek ini ya kita fasilitasi di grup kecil untuk enhancement group ini, yang itu didampingi intensif sama wali kelas atau guru subjek yang bersangkutan. Itu